Merdeka belajar wujud yang nyata. Tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya dapatkan di modul 1.4. Sejauh ini saya sudah menyelesaikan 4 modul selama 2 bulan dan saya bahasa gaulnya OTW modul 5 ya. Di modul 1.4 ini saya mendapatkan tugasnya itu menyebarkan budaya positif kepada teman-teman yang ada di sekolah. Seperti itu. Adapun yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu ada konsep-konsepnya. Yang pertama, budaya dan disiplin positif. Yang kedua, hukuman dan konsekuensinya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, ada posisi kontrol kita sebagai guru. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam ada segitiga restitusi. Nanti di sini saya akan bahas satu persatu ya. Baik, sebelum kita masuk, tadi materi saya adalah budaya positif. Apa salah satu contoh kira-kira ya yang sudah kita terapkan di sekolah? Contoh, guru-guru di dalam kelas ya. Siap. Salah satu contoh yang sudah kita terapkan kira-kira apa ya Bapak Ibu? Ya, kesepakatan kelas. Itu salah satu budaya positif. Salah satu contohnya lagi. Piket kelas. Bagus. Apa lagi ya? Salah satu contohnya lagi ada seperti membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu budaya positif. Dan budaya positif yang lainnya juga pada saat di lingkungan sekolah ya, di lingkungan sekolah pada saat upacara bendera hari Senin. Ini kalau dulu itu pernah kita pada saat upacara bendera itu, kalau nggak salah saya dulu baru-baru saya di sini sama Bu Ika juga. Kalau kita mau upacara, anak-anak ditertibkan dulu ya, sepatu, baju, ikat pinggang, topi dan dasi seperti itu. Jadi sekarang kita mulai lagi nih. Budaya positif ini kita tingkatkan lagi, kita tingkatkan bersama-sama seperti itu. Minggu lalu kita sudah menerapkan lagi. Semoga di minggu depan ini budaya positif ini ya bisa masuk ke anak-anak karena kemarin juga sudah diingatkan. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu sebenarnya adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik ya, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah pengertian dari disiplin positif atau budaya positif yang ada di sekolah. Oke, kita masuk ke paradigma baru. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini bukan tabula rasa katanya. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Itu disebut unik gitu ya. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang pintar sebenarnya. Terus budi pekerti. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar dapat tumbuh dengan selamat dan bahagia. Terus kemarin juga sudah dibahas, yaitu guru ibarat petani, sementara anak itu ibaratkan biji jagung. Terus kodrat alam dan kodrat zaman ya. Pendidikan juga harus berpihak pada murid. Ini adalah perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah ini perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman ya, agar murid-murid ini berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka seperti itu. Lazimnya disiplin positif dikaitkan dengan kontrol. Nanti di materi selanjutnya kita akan bahas tentang kontrol guru dalam menghadapi murid. Oke, di sini ada sedikit praktek kita ya. Kelopaukan tangan Anda. Nah, sesuai perintah ya. Bayangkan Anda menyimpan sesuatu
yang sangat berharga di tangan Anda. Dan Anda perlu menjaga hal tersebut karena sangat penting bagi kehidupan Anda. Jadi kita kepal. Terus mencoba membuka, cobalah buka kepalan tangan dengan cara ya, dengan segala cara. Boleh membujuk, menghardik, ya. Boleh juga dengan kita memarahi orang, menggoda atau mengkritik, bahkan menawari sesuatu ya untuk tawar. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali, ya, memegang kendali tadi, agar atau kontrol yang membuka tangan tersebut. Siapa yang memegang kendali kira-kira? Yang punya tangan. Betul sekali ya. Karena di sini jawabannya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar ya. Karena kita masih belajar. Baik, kata Pak Bagio, yang punya kendali mengontrol itu yang punya tangan. Saya pun juga punya jawabannya. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol, yang punya tangan, kata Pak Bagio tadi. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sebenarnya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita mau membuka, ya, kalau seandainya ada orang nih mengiming-imingkan kita, ini Bu Anis, saya kasih ini uang, Bu Anis buka ya kepalan tangan. Tapi kalau kira-kira saya tidak membutuhkan itu, saya tidak akan membuka seperti itu. Itu kontrol ada pada diri kita. Oke, ada makna disiplin. Makna disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, betul tidak? Ya, ada kepatuhan dan peraturan. Kata disiplin sering juga dikaitkan dengan hukuman. Nah, terkadang kita menerapkan disiplin itu katanya menghukum. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali ya hukuman itu. Terus menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan pada saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Ya. Disiplin yang kuat dimaksud adalah disiplin diri pada siswa yang memiliki motivasi internal. Jika kita belum memiliki motivasi internal tersebut, ya, maka jika kita belum memilikinya, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita seperti itu. Ada teori motivasi perilaku manusia. Tadi katanya ada yang eksternal dan ada yang internal. Yang eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Sementara yang motivasi internalnya yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Ki Hajar Dewantara itu mengartikan bahwa disiplin positif adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan. Oke, ini ada sedikit pertanyaan sebenarnya. Kita boleh menjawab itu hukuman atau konsekuensi seperti itu ya. Mencatat 100 kali, nah ini untuk kita dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah seperti itu. Apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Kalau kita ya, konsekuensi.
Oke, kita tabung dulu ya konsekuensi ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Oke, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK Pak Udin. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Menurut Pak Udin ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Oke, kita lihat jawabannya saya sudah. Ternyata Pak Udin itu adalah konsekuensi karena kita sudah ada aturannya. Karena kita sebelum belajar kita pasti sudah punya aturan. Kalau kamu udah terlambat 10 menit, nanti kamu lari ya. Ini kan konsekuensi, kita sudah tahu masalahnya seperti itu. Oke, yang pertama tadi ternyata ketika kita menyuruh anak ya mencatat banyak ini contoh saya juga, saya sering ya dulu ya ngajar di kelas tinggi itu sering, ayo kamu penuhkan bukunya itu gitu kan. Itu sebenarnya adalah hukuman ternyata. Terus menyuruh anak ini mengelilingi lapangan basket tadi ternyata hukuman. Push up hukuman. Menggantikan itu konsekuensi karena memang kita sengaja mencoret-coret seperti itu ya. Terus membersihkan tadi juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu tadi adalah hukuman. Dan yang terakhir tadi itu Pak Udin konsekuensi seperti itu. Ini ada perbedaannya ya. Sebelum itu ada perbedaan, ternyata perbedaan hukuman dan konsekuensi itu ada. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi ini, sesuatu yang memang harus terjadi seperti itu. Terus membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Salah satu contohnya apa ya? Kalau membuat anak sakit hati, ya, fisik ya maupun hati seperti itu. Iya, menulis termasuk juga. Terus ada juga kejadian ya, anak itu menggunakan sepatu putih. Dulu saya SMP ya, curhat. Menggunakan sepatu yang tidak berwarna hitam ya. Dan si anak tersebut disuruh seharian itu dia belajar tanpa menggunakan sepatu di depan teman-temannya. Pada saat istirahat juga dia disuruh melepaskan sepatunya ya. Itu sebenarnya sebuah hukuman ya. Antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu kan kita tidak ada kesepakatan, tapi kalau sudah ada kesepakatan berarti itu konsekuensi seperti itu ya. Terus anak membenci kedisiplinan, itu adalah hukuman. Ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai seperti itu. Kalau konsekuensi tadi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dengan jangka waktu pendek, itu yang konsekuensi. Anak menghargai disiplin, ada stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus yang terakhir, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu kalau yang konsekuensi perbedaannya dengan hukuman. Oke, ternyata kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yang pastinya apa ya kira-kira? Kebutuhan kita? Jangan lupa bernapas. Iya, bertahan hidup. Ya, iya bertahan hidup itu segala jangan lupa bernapas. Bertahan hidup, kita bertahan hidup memerlukan makan, minum dan sebagainya. Ya, dan juga kita juga memerlukan kasih sayang ternyata Pak Udin. Ya, ternyata kasih sayang ini kebutuhan hidup, betul tidak ya? Betul. Terus ada juga kebebasan. Kita hidup itu perlu bebas seperti itu ya.
tidak apa namanya bebas, dia ada tanda kutipnya juga ya. Terus ada kesenangan, kita perlu kesenangan juga di dalam hidup ya, itu kebutuhan dasar kita sekali ya. Terus penguasaan seperti itu. Ini adalah 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ini tadi kalau kita itu kan kebutuhan bertahan hidup itu seperti kayak misalnya kesehatan, rumah, makanan dan sebagainya. Terus kalau kasih sayang dan rasa diterima ini ya, kebutuhan ini ya adalah kebutuhan yang psikologis ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima ya. Ya, kalau ini tertarik Paulin ya, kebutuhan disayangi, diterima seperti itu. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, ya itu kebutuhan kita sebagai manusia seperti itu. Terus penguasaan tadi, ini sebenarnya kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi yang ada yang pernah kita dapatkan. Ini yang penguasaan. Terus kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan ya, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan untuk akan kemandirian kita ya. Ini adalah yang kebebasan. Terus yang kesenangan ya, kebutuhan kesenangan ini kebutuhan yang mencari kesenangan dengan cara bermain-main, tertawa dan sebagainya ya. Tidak mungkin kita hidup itu tidak membutuhkan kesenangan, pastilah ya. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini menarik sekali. Pada saat saya masuk ke modul 1.4 dari 1.3 ya, saya itu lebih tertarik ke 5 posisi kontrol ini. Dan saya ini jujur sekali sama Bu Fasil saya. Kalau saya di semua materi saya tertarik dengan 5 posisi kontrol sebagai guru. Karena ini sebenarnya menyangkut nyatanya saya di sekolah. Yang pertama itu sebagai penghukum. Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ada teman, ada pemantau, dan ada sebagai manajer. Nanti kita di sini, kita akan menyimak video nanti. Nanti kita harus bisa, saya ini sebagai penghukum atau tidak ya, pembuat merasa bersalah atau tidak. Apakah saya ini sebagai guru bisa menjadi teman, pemantau, dan manajer. Sebelum lanjut, kalau saya karena saya sudah belajar, saya sudah tahu saya ini sebagai apa. Ternyata selama ini saya sebagai yang pastinya penghukum, ya. Yang kedua saya juga bisa menjadi teman, ya. Dan yang selanjutnya saya juga bisa menjadi manajer. Dan penghukum ini sebenarnya nggak boleh kita ikutan, tetapi selama ini nyatanya saya sebagai penghukum seperti itu. Ini adalah motivasinya. Nanti kita akan menonton video aja. Kalau saya itu lebih suka melihat video dibandingkan dengan membaca ya. Jadi kalau mau melihat video nanti Bapak Ibu akan bisa saya ini sebagai penghukum atau sebagai apa gitu ya. Ini adalah 5 video 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti saya akan tanyakan satu-satu, kita di bagian mana sih sebenarnya ini. Kalau saya tadi sudah saya sebutkan, saya sebagai penghukum, saya bisa menjadi teman dan saya juga bisa menjadi manajer seperti itu. Lima tuh Bu, nanti. Selalu terlambat. Kamu deh terlambat. Maaf Bu, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Ini sebagai Kenapa? penghukum tadi ya. Kamu melawan ibu.
posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Iya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini adalah posisi temannya. Ren. Ren. Naren, Ren. Naren, ingat Naren kelas berapa itu? Coba ya, Pak Ban dulu ya. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Iya. Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi kontrol yang keempat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi yang paling disukai ini. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang
kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai teralarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, tadi itu adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kira-kira setelah kita menonton video tersebut, di bagian manakah kita pada saat ini? Kira-kira dari Bu Nurlela ada 5 tadi. Kira-kira Bu Nur ini di bagian posisi kontrol yang mana? Boleh lebih dari 1, tidak masalah. Ada penghukum yang video pertama, yang video kedua itu pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu teman, oke, keempat itu pemantau dan kelima itu manajer. Kira-kira? Saya kok yang kelima tuh. Oh ya, yang kelima ya. Itu kedepannya kita mau, sebenarnya memang benar. Yang kelima ini sebenarnya posisi yang paling bagus ya kalau kita melaksanakan di sekolah. Mulai dari sekarang kita belajar menjadi manajer ya. Kalau Pak Udin? Saya memantau dulu ya. Memantau dulu, bagus, boleh. Pada saat ini kira-kira Pak Udin di posisi yang mana pada saat ini? Pada sekarang ini. Iya. Pada saat ini. Apa hubungannya kacamata? Benar. Nggak ada hubungannya tuh. Kan kita biasanya bisa ya lakukan diri kita sendiri. Kalau saya tadi saya bisa menghukum. Iya. Karena menghukum itu bukan hanya kita menyuruh anak berdiri seperti itu, banyak sekali tadi. Kira-kira Pak Udin sih sebenarnya kalau saya melihat dari posisi penglihatan saya, Pak Udin itu biasa menjadi teman ya. Pak Udin itu sangat disukai anak-anak di sini. Pak Udin bisa menjadi teman dan Pak Udin katanya mau menjadi pemantau dulu sebelum menjadi manajer. Seperti itu ya Pak Udin ya. Kalau saya manajer tuh mencakup dari keempat tuh, kan bisa semua kita kan manajer Iya. tuh kan, apakah kita menghukum bagaimana caranya kan melihat situasi anak ya kan. Iya. Ada yang kuat mentalnya, ada yang enggak kan. Nah, kalau Iya. saya manajer mencakup semuanya tuh. Iya, betul. Memantau, termasuk memantau. Di sini posisi manajer ini dia tidak ada di posisi itu ya. Kalau manajer itu dia tidak menghukum, ya, tidak menghukum dan dia tidak membuat, dan tidak membuat orang merasa bersalah juga dia tidak Tetapi manajer ini sebenarnya kayak apa ya? Dia bisa menstabilkan gitu ya, tanpa dia harus menghukum gitu ya. Ya, melihat situasi Iya. anak bersama lingkungan. Sepertinya Pak Bagio ini tertarik nih. Pak Bagio di bagian mana ini sampai Ayo. Bagian susah nih. Bagian susah ya, kita harus ada pilihan nih Pak Bar. Ya. Kira-kira bagian mana nih? Sebelum manajer yang mana? Yang Pemantau. Ya, Pemantau. maksudnya videonya kan walaupun dari steril apa yang Iya tadi berurutan ya videonya dari 1, 2, 3. ya pokoknya nggak tahu itu yang masuk yang mana, pemantau atau teman manajer. Iya. Tapi yang jelas kalau anak terlambat tuh kita nggak harus langsung menyalahkan kan. Tapi Iya. kita cari tahu dulu apa sebab. Ya. Ini sebenarnya PR untuk saya, Bu Emi dan Pak Bagio. Ya.
Benar, PR untuk kita bertiga, saya itu tertarik ini. Karena saya mungkin sering lambat. Enggak, maksudnya untuk anak Pak. Anak, Pak. Ya, di anak. Maksudnya bukan kita tiga aja, maksudnya PR untuk kita tiga karena di situ ada Elda, ada Weldy dan ada Freddy. Kalau Bu Emi, Weldy seperti itu. Pak Bang, Freddy. Kalau ada Elda seperti itu. Nah, jadi kita tiga ini bisa Kalau saya apa? Ya keren. Oke. Baik, Ini kalau- adalah kalau posisi masih- kontrol kita Iya, sebagai Pak. guru. Masih ada, Pak. Mulai dari sekarang kita bolehlah belajar sedikit-sedikit ini nih ya. Posisi kontrol kita. Lanjut, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas tentang keyakinan kelas. Kira-kira budaya positif apa atau keyakinan kelas kita sudah ada di kelas. Jadi kalau kita seandainya memberikan konsekuensi, kita sudah punya apa namanya ya? Pegangan ini loh, kita sudah ada keyakinan kelas kalau kita memberikan hukuman kepada anak seperti itu. Sebenarnya bukan hukuman tapi konsekuensi. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, ya suku dan negara maupun bahasa dan agama ya. Ini menurut Gosen ini suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam itu intrinsik ya, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini dia pembentukan keyakinan kelas. Mungkin kita sudah membentuk keyakinan kelas masing-masing. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret seperti itu. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa ini dibuat dalam bentuk yang positif. Contoh yang positif itu seperti apa? Ada yang positif dan ada yang negatif ternyata. Yang positif itu contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Biasanya saya di sini saya biasanya, buang tuh sampah seperti itu. Bukan, sebenarnya kalau yang positif buanglah sampah pada tempatnya. Tetapi kalau yang negatifnya, buang tuh sampah seperti itu. Itu pada kenyataannya kan, kamu sini. Nama ini kan biasanya dipanggil-panggil nih ya. Seperti itu tuh negatif itu ya. Terus semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Ketika kita membuat keyakinan kelas, ya, kita itu harus mendengarkan juga nih dari murid-murid kita, dari semua yang ada di kelas. Jangan membuat keyakinan kelas, tetapi itu maunya kita. Contoh, kamu harus datang tepat waktu, tetapi itu siswa tidak tidak sepakat, ya, tidak satu kata. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kita harus satu kata dengan anak. Jadi, ketika anak melanggar, kita bisa memberikan konsekuensi tersebut, begitu. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu kalau bisa jangan stuck di situ aja. Seandainya keyakinan kelas kita ini sudah bagus, boleh kita terapkan dan kita lanjutkan. Ya, tetapi kita boleh meninjau kembali keyakinan kelas kita, ya, kita menambahkan kembali apa-apa aja. Nanti kita meninjau kembali itu kita bersama anak-anak juga. Kita tidak bisa membuat keyakinan kelas itu sendiri ya, harus ada kesepakatan di dalam kelas. Ini ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Siapa tahu ada yang belum membuat keyakinan kelas ya. Nanti ada menggali peraturan yang perlu disepakati. Kira-kira nih, kalau kita, ini salah satu contoh, melihat kelas kita ini kotor. Kira-kira kesepakatan kelas yang harus kita buat itu apa kalau tentang menjaga kebersihan kelas, seperti itu boleh ya. Terus kalau melihat anak sering datang terlambat seperti Naren tadi, berarti datang tepat waktu. Itu harus kita sepakati bersama ya. Terus mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi kalimat positif. Contoh tadi, jangan buang sampah sembarangan. Kira-kira itu positif atau
Jangan itu negatif ya. Nah, kalau yang positifnya buanglah sampah pada tempatnya seperti itu. Jangan datang terlambat. Itu positif atau negatif? Jangan datang terlambat. Berarti itu kalimat negatif karena dia ada kata jangan. Jadi kalau besok-besok kalau ada anak kita terlambat, jangan ada kata jangan datang terlambat lagi ya. Kira-kira kalimat positifnya apa ya? Jangan datang terlambat. Positifnya apa? Besok perginya lebih awal. Gimana Bu? Positif kan? Kalimat positif. Gimana tadi Bu? Datang besok datangnya lebih awal dari sekarang. Boleh, besok datangnya lebih awal seperti itu ya. Jangan ada kata jangan tadi ya. Terus nanti ada juga pendalaman keyakinan kelas ya. Ada tampak seperti, tidak tampak seperti, nanti boleh kita bahas di pembahasan selanjutnya. Yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Ini adalah untuk membahas kasus-kasus yang ada di sekolah. Kita mulai dari restitusi. Restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk memberi solusi untuk masalah. Nah, jadi nanti ketika ada masalah pada murid, kita boleh kalau ada masalah pada murid nanti kita boleh menggunakan ini kasus restitusi, nanti ada segitiga restitusinya, dan untuk membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan ya. Terus bagaimana yang mereka harus lakukan kepada orang lain seperti itu. Di sini sebelum masuk kita ada ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin positif. Ada bedanya. Kalau restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu perbedaannya. Restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi ini adalah tawaran. Nah, pasti pernah kita nawarkan kepada murid. Bukan paksaan. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, melihat ke dalam diri. Dan juga restitusi ini adalah cara paling baik, ya, cara paling baik terus fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Ini adalah segitiga restitusi. Tahap pertama ketika kita membaik restitusi ini, yaitu kita menstabilkan identitas dulu ya. Ketika ada masalah pada anak, kita menstabilkan dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemarin saya juga sudah pernah praktek restitusi di kelas, karena ini adalah tuntutan juga. Saya sudah mencoba praktek segitiga restitusi ini dan tanggapannya bagus sekali ya. Ini adalah tahapan yang pertama ketika itu. Terus yang kedua, kita harus validasi dulu tindakan yang salah pada anak itu. Kita menanyakan dulu, kita menanyakan bagaimana kejadiannya kepada anak, ya, kita menanyakan dulu. Terus baru kita menanyakan keyakinannya. Kira-kira keyakinan apa yang ada di kelas kita? Kalau anak itu sudah bisa menyebutkan keyakinannya, terus nanti kita bertanya, nanti kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau anak itu menjawab, dan kita lanjutkan seterusnya. Kemarin ada videonya, cuma tadi tidak saya cantumkan karena agak panjang juga. Ini dia, menstabilkan tadi. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, seperti itu ya. Tidak apa, manusia itu tidak ada yang sempurna, seperti itu ya. Itu kita menstabilkan dulu nih, kita itu kan anak, supaya nanti setelah kita menstabilkan, barulah kita nanti validasi tindakan yang salah. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk lagi dari ini, tapi kamu tidak melakukannya, seperti itu. Itu ada beberapa kata pertanyaan yang boleh kita lontarkan kepada anak. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Terus apa yang penting bagi kamu dan seterusnya ya. Kita boleh melakukan validasi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Biasanya kalau kita menanyakan keyakinan itu biasanya apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas. Ya, nilai-nilai universal yang apa yang setelah kita sepakati di kelas, seperti itu ya. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif yang ada di sekolah.
Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ini kalau saya berikan kesempatan, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Dan kalau tidak bisa, saya akan menjadi PR saya selanjutnya seperti itu. Oke.